Ada klasifikasi berdasarkan fungsi, perilaku, relevansi, kemudian controllability sama traceability. Jadi ada 5 dasar klasifikasi ya. Fungsi, perilaku, relevansi, controllability sama traceability. Disesuaikan dengan tujuan-tujuannya manajemen. Kita mulai dari yang pertama dulu di sini adalah klasifikasi berdasarkan fungsi. Nah, klasifikasi berdasarkan fungsi ini biaya kita bagi jadi 2. Ada yang disebut dengan biaya produksi atau product cost, ada yang disebut dengan biaya periode atau period cost. Jadi ada produk, kemudian ada period. Klasifikasi berdasarkan fungsi ini paling banyak digunakan dalam statement atau nanti membuat laporan di akuntansi biaya kita. Biasanya kalau saya membagikan suatu informasi, ada kata kuncinya yang perlu kalian hafalkan. Bagaimana cara membedakan biaya, kapan masuk ke biaya produk atau period? Cara paling gampangnya adalah kita bagikan dulu, kalau misalnya ada biaya-biaya di sebuah, oh ya, kita bicara akuntansi biaya itu lebih ke arah perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur itu berarti pabrikan. Saya harus tanya ke kalian dulu. Jadi kalau perusahaan jasa itu nggak ada barangnya. Kalau perusahaan dagang, kita hanya tinggal beli dari supplier barang yang sudah jadi, kita jual lagi lebih mahal. Barangnya sudah jadi. Tapi kalau perusahaan manufaktur itu mengolah dulu, bikin sendiri dulu barangnya. Dari bahan baku, diolah setengah jadi, sampai jadi barang jadi, kemudian baru dia jual. Nah, kita belajar akuntansi biaya, cost accounting itu lebih ke arah pabrik atau perusahaan manufaktur. Jadi, biaya produksinya suatu benda, mulai dari bahan baku, setengah jadi, sampai jadi barang jadi tadi, itu kita yang tentukan sendiri. Makanya di sini kita klasifikasikan biaya berdasarkan fungsi. Saya bedakan 2 keywordnya yang paling gampang itu. Kalau produksi itu segala sesuatu biaya yang terjadi di pabrik. Itu sebutlah dengan biaya produksi. Bayangkan kalau bendanya itu belum jadi masih barang mentah, diolah dulu jadi setengah jadi, sampai jadi produk jadi, itu namanya biaya produksi. Kalau nanti bendanya sudah jadi, biaya-biaya yang muncul itu namanya biaya period. Jadi biasanya kalau kita punya pabrik, biaya produksi itu segala sesuatu biaya yang terjadi di pabrik, tempatnya itu di pabrik. Kalau period itu segala sesuatu yang terjadi di kantor atau toko. Itu biasanya kita sebut dengan biaya period. Nah, bisa lihat di sini, kalau biaya produksi masih dibagi jadi 3 lagi. Ada yang disebut dengan direct material atau bahan baku langsung, ada yang disebut dengan direct labor, tenaga kerja langsung, dan ada yang disebut kalau bukan langsung ya, pokoknya segala sesuatu yang nggak langsung, selama itu terjadi di pabrik, itu namanya biaya overhead. Boleh disebut dengan FOH, factory overhead, atau MOH, manufacturing overhead. Direct material, direct labor, ataupun factory overhead itu segala sesuatu yang terjadi di pabrik. Sekarang saya mau kasih contoh ke kaliannya. Jadi perusahaan manufaktur contohnya adalah perusahaan furniture yang mengolah tadi yang disebutkan Oniel, apa saja tadi kayu, kemudian Kayu, besi, kaca, kaca diolah jadi setengah plastik, jadi ya. Kemudian jadilah furniture meja, kursi. ya, Oke. meja Kemudian tamu, tadi meja ada yang makan. menyebutkan juga ada perusahaan kertas. Siapa tadi yang menyebutkan kertas? Saya, Bu. Apa bahan bakunya Valencia? Kayu. Oke, kemudian Eh, diolah dulu jadi pulp ya. Kalian pernah dengar istilah pulp? Kemudian dari pulp itu kemudian baru dimasukkan divisi, akhirnya diolah jadilah kertas. Terus kayak tadi saya sebutkan garment. Misalnya nggak langsung jadi pakaian jadi, diolah dulu dari kainnya, kemudian bikin polanya, dijahit dulu, kemudian jadilah bajunya. Jadi intinya sudah bisa membedakan sekarang ya. Nah, tempat di mana produksi mengolah barang yang tadi mentah, furniture dari kayu, kertas dari pulp, kemudian garment tadi dari kain. Nah, itu dijadikan dulu suatu produk atau jasa sampai jadi barang jadi itu namanya biaya produksi. Sekarang mari kita klasifikasikan lagi ya. Jadi yang ada di pabrik, bayangkan yang kalau tadi furniture ya belum jadi. Kalau tadi kertas ya belum jadi, kalau tadi pakaian jadi juga masih belum bentuk pakaian jadi. Bahan baku langsung yang teman-teman tadi bantu saya menyebutkan, ada oatmeal, ada Valencia, itu namanya bahan baku langsung. Apa itu bahan baku langsung? Saya lanjut ke slide berikutnya ya, mumpung kita lagi
coba memperdalam apa itu biaya produksi kan ada 3. Direct material, direct labor, sama factory overhead. Nah, yang disebut dengan direct material itu harus bahan baku yang bisa ditelusuri secara langsung. Ambil contoh tadi, contohnya perusahaannya Oatmeal, misalnya memproduksi meja. Satu meja itu membutuhkan berapa meter kubik kayu. Nah, kalau bisa dihitung, itu namanya direct. Satu kertas membutuhkan berapa pulpnya. Satu pakaian jadi membutuhkan berapa meter kainnya. Nah, kalau bisa ditelusuri itu namanya direct material. Di sini ada kertas, baja, karet, kayu, dan sebagainya. Tergantung sama perusahaan itu tadi pabrik apa. Nah, direct labor itu tenaga kerja yang bisa ditelusuri secara langsung kinerjanya. Misalnya kalau tadi pinjam contohnya Oatmeal, furniture, motong kayu itu bisa di tracing nggak? Satu meja itu butuh karyawan yang digaji di bagian pemotongan berapa jam kerja. Di bagian pengemasan nanti, kalau tadi industri kertas, di packagingnya itu butuh berapa jam pengemasan. Kalau di bagian perakitan bisa dihitung berapa jam dia kerja bagian merakitnya. Kalau merasa bisa ditelusuri, itu namanya direct labor. Nah, kalau bahan baku yang tidak bisa ditelusuri, tenaga kerja yang tidak bisa ditelusuri, masukkan itu di factory overhead. Di sini contohnya, kalau ada bahan-bahan penolong, bahan-bahan pendukung yang bukan bahan utama, itu masuk factory overhead. Atau gaji-gaji karyawan yang nggak bersentuhan secara langsung, yang nggak bisa dihitung tracing secara langsung, butuh berapa jam kerjanya tadi terhadap produknya, itu juga dimasukkan ke factory overhead. Atau hal-hal lainnya yang mensupport pabrik itu supaya bisa beroperasional, misalnya listrik gitu. Jadi bukan termasuk direct material, bukan termasuk direct labor, tapi masih di pabrik. Nah, masukkan itu ke dalam suatu kelompok namanya factory overhead. Oke, sekarang kita latihan ya. Kalian jawab-jawab bersama-sama, sebut nama dulu ya. Kalau pabriknya diganti jadi mie instan, direct materialnya apa? Coba sebutkan. Kalau mie instan, direct materialnya apa? Yang bisa ditelusuri berarti satu mie instan membutuhkan, nah seperti apa itu? Tepung, Bu. Tepung, Bu. Ya, kalau tepung terigu itu jadi sesuatu yang bisa ditelusuri, berarti direct material. Berapa gram tepung itu tepung terigunya berarti masuk direct material. Ada lagi selain tepung? Telur. Telur. Kalau tepung terigu, telur, itu bisa ditelusuri, itu namanya direct material. Oke. Sekarang apa material yang tidak bisa ditelusuri kalau misalnya kalian membuat mie instan? Itu nanti masukkan di factory overhead. Apa contohnya? Indirect material. Jadi material yang tidak bisa ditelusuri ke dalam satu-satu produknya itu sulit kalau mau ditelusuri. Contohnya apa? Gaji manajer pabrik, Bu. Ya, saya lagi bicara material, manajer pabrik bukan material. Biaya pemeliharaan mesinnya. Itu juga bukan material. Kalau misalnya nyari yang ada kayak di dalam garam dapurnya ada kayak semacam kimianya gitu, masuk nggak indirect material? Nggak usah sampai cari bahan kimianya garam, itu juga sudah bisa kok. Siapa ini yang sedang berbicara dengan saya ini siapa? Marcella? Tidak usah sampai di dalam kandungannya bahan kimia. Garam itu pun sudah jadi indirect material kalau bagi saya. Jadi misalnya ya, ketika kalian menambahkan suatu perasa itu, kalau gramaturnya bagi kalian bisa dihitung, itu namanya direct material. Tapi kalau garam itu tadi jadinya secukupnya, itu berarti masuk di factory overhead. Pokoknya sulit ditelusuri atau tidak bisa ditelusuri, itu namanya factory overhead. Misalnya membuat roti, tepung terigu, telur, menteganya bisa ditelusuri, itu direct material. Tapi kalau seperti vanili untuk perasaannya tambahan, ramnya, terus kemudian untuk maizesnya, misalnya kalau untuk hiasannya di sana diberikan sparkling glitternya, misalnya begitu. Nah, kalau kalian rasa sulit telusuri, itu namanya factory overhead. Itu yang disebut dengan bahan penolong. Oke, sekarang kita ke contoh direct labor. Kalau tadi ceritanya pabrik mie instan, apa yang bisa ditelusuri secara langsung dalam pembuatan mie instan itu? Kalau gaji karyawan yang bersentuhan dengan langsung dengan mie-nya ya, yang membuat adonan,
kemudian yang menggiling, kemudian yang mempacking, pokoknya bersentuhan langsung dengan produknya, itu direct labor, teman-teman. Nah, kalau yang tadi disebutkan, tadi ada yang menyebutkan gaji pengawas produksi, misalnya manajer pabriknya, itu yang sulit ditelusuri, karena dia sekali mengawasi ada yang rasa A, rasa B, rasa C, itu dilihatnya itu nggak bisa ditelusuri. Dia melihat yang itu berapa menit itu susah. Itu namanya factory overhead. Jadi kalau bisa ditelusuri secara langsung, masukkan itu direct material, direct labor. Kalau nggak bisa ditelusuri, itu masuk factory overhead. Tadi ada yang bilang juga biaya pemeliharaan gedung pabrik. Nah, biaya pemeliharaan gedung pabrik itu kan bukan material. Itu juga bukan orang, bukan labor. Nah, masukkan itu factory overhead. Listrik. Listrik itu bukan bahan baku, bukan juga orang. Berarti masukkan itu ke factory overhead. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi kalau biaya produksi itu segala sesuatu biaya yang terjadinya di dalam pabrik, ada direct material, direct labor, sama factory overhead. Kalau di luar pabrik, jadi asumsikan barang tadi sudah selesai. Sekarang bayangkan biaya periode itu keywordnya adalah kantor atau toko. Jadi kantor, office, atau toko, store. Kita bagi jadi dua ya. Yang berhubungan dengan kantor itu disebut dengan administrasi. Kemudian yang berhubungan tentang store, toko, itu masukkan ke dalam penjualan. Contohnya, gaji staf akuntansi, depresiasi gedung kantor, itu masukkan administrasi. Karena ini di luar pabrik dan berhubungan dengan kantor. Terus gaji staf penjualan, marketing, iklan, sewa gedung kantor marketing. Nah, itu kan di luar pabrik. Lebih tepatnya masuk toko atau disebut dengan penjualan di sini. Jadi biaya produksi ada 3, biaya period ada 2 ya. Bisa administrasi, bisa penjualan.